Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar dan pelajaran hari ini adalah ciri khusus ya. Di mana ciri khusus ini sebenarnya pelajarannya sangat banyak sekali ya, karena ada beberapa mapel yang digabung dalam satu ciri khusus ini ya. Jadi ada akidah, ada Quran hadis, ada fikih dan lain sebagainya. Ya. Dan hari ini kita akan membahas materi Quran hadis terlebih dahulu. Ya. Baik, akan saya presentasikan. Tema yang akan kita perbincangkan hari ini adalah tugas dan kedudukan manusia. Ya. Sedangkan tagline-nya yang akan kita pelajari adalah bagaimana Islam memandang tentang manusia, lebih-lebih ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya, sehingga dari situ kita akan bisa menerapkan hal yang akan kita pelajari ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim ya, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Langsung saja, manusia ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan berbagai macam jenis, yang artinya sebenarnya sama, yaitu manusia-manusia juga. Tapi Al-Quran menyebutnya dengan beberapa nama atau beberapa sifat. Yang pertama, Al-Quran menyebut manusia sebagai al-bashar, ya, bashar. Bashar ini dari kata ya, bashar itu artinya adalah kulit sebenarnya. Sehingga ketika Al-Quran menyebut manusia dengan sebutan al-bashar, ya, yang dipahami dari situ adalah manusia sebagai makhluk biologis, ya. Seseorang yang punya badan fisik ya, biologis lah ya, kalian paham lah. Ya, ada kulit, kemudian ada anggota-anggota tubuh yang lain ya, secara biologis. Kemudian Al-Quran juga menyebut manusia dengan nama Al-Insan ya, Al-Insan. Nah, ketika Al-Quran menyebut nama Al-Insan ini, yang dimaksud adalah bukan sekedar manusia yang punya tubuh ya, punya tangan, punya badan, bukan, tapi lebih fokus manusia sebagai hamba Allah ya. Hamba Allah artinya lebih terkait dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sebutan Al-Insan ini kita dituntut untuk menjadi manusia yang bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka dalam rangka ibadah itu yang namanya Al-Insan dikaruniai ada ruh, ya, ada akal digunakan untuk berpikir, ada batin atau hati, ya, dan ada emosi. Semua perangkat lengkap ini ya, tidak diberikan kepada makhluk yang tidak dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Al-Insan adalah makhluk yang dituntut untuk beribadah, maka diberi semua fasilitas itu. Kemudian Al-Quran juga menyebut manusia dengan sebutan An-Nas. Ya. Kita mungkin hafal Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nah, ketika Al-Quran menyebut manusia dengan sebutan An-Nas, maka sebutan ini fokus pada manusia sebagai makhluk sosial ya. Bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak sendirian. Ya, tapi mereka punya tetangga, punya kerabat, punya saudara ya, yang dari generasi ke generasi manusia ini begitu banyak sekali. Ya. Jadi kalau disebut An-Nas ya, yang dimaksud adalah makhluk sosial. Ya. Baik. Kemudian bagaimana asal mula kejadian manusia? Ya, di dalam Al-Quran ini tertampak di layar kalian, Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai 14.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menjadikan manusia, ya al-insan, dari sulalatin min tin, ya saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu, ya, atau manusia itu dari nutfah. Ya. Nutfah itu air, mani ya, maaf, sperma. Fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh, maksudnya adalah rahim. Ya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhara, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi gini anak-anakku. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, ya. Yang dimaksud adalah ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, ya. Jadi tanah yang dibentuk kemudian ditiup ruh di dalamnya. Nah, karena bapak kita semuanya itu diciptakan dari tanah, ya, maka kita sebagai manusia dianggap semuanya adalah berasal dari tanah. Sekalipun mungkin kita tidak dibentuk seperti itu, ya kan? Karena kita berasal dari, ya, yang penciptaan kedua, yaitu air mani. Ya, tidak ada di sini yang diciptakan langsung dari tanah yang dibentuk, kan nggak bisa. Ya. Ada kalian yang diciptakan oleh orang tuanya pakai lempung, ya, terus dibentuk, terus ditiup pakai roh, kan nggak ada ya. Jadi semuanya melalui air mani itu. Ya. Yang diciptakan dari tanah siapa? Nabi Adam. Ya, ayah kita, ayah manusia seluruhnya, manusia yang pertama. Ya. Nah, manusia diciptakan dari tanah, kemudian anak keturunannya itu adalah hanya saripati dari tanah itu yang kemudian dibentuk oleh Allah menjadi air mani. Air mani disimpan di dalam tempat yang kokoh, ya, di rahim ibu kita semua. Ya. Nah, di dalam rahim itu terjadilah proses, ya, penciptaan manusia, ya, anak keturunannya Nabi Adam. Yaitu dari yang sebelumnya air, dia berubah menjadi alaqah, ya. Alaqah diartikan segumpal darah. Ya. Kemudian selama jadi alaqah ini 40 hari gitu ya. Kemudian dia menjadi segumpal daging, ya, mudghah. Kemudian dari segumpal daging, ya, dijadikan tulang belulang. Lalu setelah itu dibungkus lagi dengan daging sampai akhirnya jadi manusia. Berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. Ya, 4 bulan. Semenjak terjadinya pembuahan, atau kalau biologi kalian kan anak IPA ya, ovulasi, kemudian selama 4 bulan manusia itu mengalami proses penciptaan ini. Nah, ketika sudah 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bayi kalau dalam kandungan udah 4 bulan itu biasanya dia sudah gerak. Ya, karena sudah ada ruhnya. Dia sudah bisa nendang-nendang dan lain sebagainya. Jadilah manusia, ya, makhluk yang bentuknya sama sekali beda dengan asal penciptaannya. Sebelumnya air bisa jadi manusia yang sempurna. Ya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka sebaik-baik Allah, maka Allah sebaik-baik pencipta, ya, sebaik-baik pencipta. Nah, ini asal mula kejadian manusia secara biologis. Proses ini rumit.
ya rumit, tidak mudah. Ya. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia? Apakah manusia itu diciptakan dengan proses yang rumit itu lalu kemudian dibiarkan oleh Allah? Ya, sia-sia begitu saja? Ternyata tidak, anak-anakku. Jadi manusia diciptakan dengan proses yang luar biasa untuk ya ada tugas dan ada kewajiban yang diemban oleh manusia. Jadi Allah bukanlah Tuhan yang iseng ketika membuat manusia itu ya. Modalnya besar untuk menciptakan manusia itu terus iseng gitu. Nah ya sudahlah saya cuma pengen bikin gitu enggak. Ya. Tapi ada tujuannya. Nah, apa tujuan penciptaan manusia itu? Atau apa tugas yang harus diemban oleh manusia itu? Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya. Tujuan penciptaan manusia ya, sekaligus tugasnya berarti adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Ya, aku di sini Allah ya. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Melainkan agar manusia dan jin itu beribadah hanya kepadaku. Ya. Jadi apa tugas atau apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Agar mereka beribadah kepada Allah. Ya. Tidak ada tujuan yang lain. Ya. Tidak ada tujuan yang lain. Bukan juga iseng, ya, bukan juga iseng. Tapi tujuannya adalah satu, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, mungkin ada terus yang ada pertanyaan, loh, kalau hanya beribadah berarti nggak usah kerja, loh, ya, nggak usah sekolah, gitu ya. Kenapa? Karena tugasnya kan beribadah. Oh, jangan salah paham. Ya, beribadah itu nggak melulu sholat, nggak melulu sedekah, ya. Nggak melulu puasa, haji. Bukan hanya itu ibadah. Ya. Ibadah itu apa? Ibadah secara bahasa berarti ya al-khudu' wa ta'ah. Tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Ya. Ini secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah berarti segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Entah itu berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Entah itu sesuatu yang ditampakkan maupun sesuatu yang disembunyikan, ini semua namanya adalah ibadah. Sehingga ketika Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah agar kita itu sebagai manusia, kalau berbicara, ya berbicara sesuai yang diridhoi oleh Allah. Kalau berbuat sesuatu, melakukan suatu aktivitas, itu adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi itu tujuan penciptaan kita. Jadi ibadah tidak terkhusus hanya ritual saja, tapi lebih luas dari itu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, selagi itu dalam koridor diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Ya. Sebaliknya ketika kita berkata-kata ataupun berbuat, menampakkan ataupun menyembunyikan sesuatu yang itu tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah, ya berarti itu bukan ibadah, menyalahi tujuan penciptaan. Makanya kita berdosa. Ya, jadi seperti itu anak-anakku. Nah, ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ya. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah mahdhoh itu ibadah yang segalanya sudah dituntunkan oleh Allah ya dan Rasul. Ya. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya, ya. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Contoh, sholat itu ibadah mahdhoh. Ya. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada syarat. Ya.
Orang mau sholat harus suci, ya kan? Boleh kita nggak suci sholat? Nggak boleh, ya, nggak sah, batal. Ya, orang suci saja kalau kentut jadi batal kan, nggak sah lagi sholatnya kan gitu. Ya, jadi ada ketentuan di situ. Ada rukun, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ada caranya. Maka sholat termasuk ibadah mahdoh. Nah, contoh lagi puasa. Puasa termasuk ibadah mahdoh. Kenapa? Karena ada ketentuan yang baku, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala haruskan di situ. Puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Kemudian waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kalau misal melakukan hal-hal yang membatalkan bagaimana? Misal makan dan minum di siang hari, nanti puasanya batal, berdosa. Ya, dan lain sebagainya. Makanya disebut ibadah mahdhah. Sedekah juga begitu. Haji juga begitu. Ya, ini semuanya adalah ibadah mahdhah. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Ya, ada syarat, rukun dan lain sebagainya. Nah, ibadah ghairu mahdhah, ya, ini adalah ibadah yang tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, nggak pakai syarat, rukun dan lain sebagainya, itu nggak pakai. Ya, tapi selagi itu diniatkan untuk mencari keridhaan dan kecintaan Allah, dan perbuatan-perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu jadi ibadah. Contoh, kita ini sedang belajar, ya, walaupun dengan sarana seperti ini adalah ibadah ghairu mahdhah, ya, menuntut ilmu, nggak ada syaratnya kan, kecuali syarat yang kita buat sendiri, ya. Tolong bergabung 5 menit sebelum pelajaran dimulai agar mudah dalam mengabsen, ya kan? Tapi kan kalau misal gabung setelah itu ya tetap sah aja, ya, belajar kok, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sanak saudara, berbuat baik kepada teman, ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ibadah ghairu mahdhah. Jadi semua, ya, semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, entah itu yang diucapkan maupun dilakukan dalam perbuatan, ya, entah itu ditampakkan maupun disembunyikan, ya, itu semuanya adalah ibadah. Ada ibadah yang disembunyikan, ada, ya, ada. Sabar contohnya, sabar itu kan disembunyikan, ya kan, nggak ditampakkan kan, tapi disembunyikan. Harusnya dia bisa mengumpat, tapi kemudian ditahan, ya, sabar. Terus berbicara, pengen berbicara yang apa namanya, yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah, akhirnya ditahan, ya, ditahan. Astagfirullahaladzim, ya kan, disembunyikan. Tapi dapat pahala enggak? Dapat, ya. Jadi itu ibadah, dan itu adalah tujuan, tugas penciptaan kita, ya. Jadi kita harus bisa berbuat seperti itu. Kemudian anakku, lalu kedudukan manusia sebagai apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi ini adalah di masa sebelum manusia diciptakan. Ya, ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah berfirman kepada malaikat dengan firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, seorang ini bukan maksudnya satu orang saja, ya, tapi adalah satu makhluk untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka apa kedudukan manusia? Kedudukan manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Ya.
Apa itu khalifah? Khalifah itu artinya wakil. Ya. Khalifah itu artinya pengganti, ya, atau perpanjangan tangan, bahasa apa namanya, denotasi ya, perpanjangan tangan. Ya. Jadi itu kedudukan kita di muka bumi. Kita adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Sehingga karena kita sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang khalifah, maka kita harus, ya, menjalankan amanah, ya, kekhalifahan itu di muka bumi dengan sebaik-baiknya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Memakmurkan bumi dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal Allah Subhanahu wa taala ridho, cinta kalau manusia itu bisa berbuat baik. Maka kita sebagai khalifah, bagaimana caranya agar kebaikan itu tegak di muka bumi. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, ya kan? Kemudian masyarakat kita, lingkungan kita. Bagaimana cara agar mereka bisa berbuat sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, ini namanya kedudukan kita sebagai khalifah. Dan manusia dibekali dengan peralatan yang lengkap untuk itu. Iya kan? Contoh, manusia sebagai khalifah untuk makhluk yang lain. Kalau tadi kan sebagai khalifah untuk sesama manusia dan kepada diri kita sendiri. Untuk makhluk yang lain, contoh, kalau misal ada ayam atau hewan ya, itu saling beradu, ya, disebut bertengkar, oh, kayaknya gimana gitu. Beradu ayam, ya. Yang bisa memisah dua ayam yang beradu ini siapa? Apakah ayam yang lain? Nggak bisa. Ya. Manusia, Pak. Yang bisa adalah manusia. Ya. Kenapa? Karena manusia sudah diberi kudrat oleh Allah, ya, diberi fasilitas sebagai seorang khalifah. Ya. Kalian, saya, semuanya adalah khalifah Allah di muka bumi. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ada amanah ini, amanah yang sangat berat. Ya, maka bagaimana caranya kita bisa memakmurkan bumi dengan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu artinya kita sebagai khalifah. Kemudian, ya, oleh karena itu bersyukurlah. Allah berfirman ini, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. 9 bulan kita dikandung, siapa yang mengeluarkan? Allah. Ya, dokter, bidan dan lain sebagainya, termasuk ibu kita, itu kan hanya apa namanya, membantu proses persalinan. Kalau nggak Allah yang mengeluarkan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang membantu proses persalinan itu dokter, bidan dan lain sebagainya tadi. Tapi yang mengeluarkan sejatinya adalah Allah. Ya, betapa banyak orang, ya, sudah tinggal proses pelahiran aja gagal. Ya, misal bayinya tiba-tiba berhenti, nggak mau keluar, ya akhirnya harus dioperasi, ya kadang ada yang tidak terselamatkan. Ini membuktikan bahwa yang mengeluarkan manusia dari perut ibu adalah Allah. Ya. La ta'lamuna syai'a, ketika kita keluar itu kita nggak ngerti apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, dan nggak tahu apa-apa. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu beberapa hari setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengaktifkan pendengaran. Ya, sudah mulai bisa mendengar. Bahkan pendengaran ini diaktifkan sejak dalam perut sebenarnya. Ya, sejak dalam perut. Makanya kadang kalau ibu-ibu yang hamil itu dinasihati, ya, bilang ngomongnya yang baik-baik. Kenapa? Karena anak yang di dalam perut itu sudah bisa mendengar. Ya kan? Jadi kan bisa mendengar. Kemudian wal absor, diberi penglihatan oleh Allah, bisa melihat. Ya. Wal afidah, dan hati, sehingga dia bisa merenung, bisa berpikir. Semua fasilitas ini, ya, itu
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Ya. Coba kalau misal pendengaran kita dihilangkan oleh Allah, ya. Atau penglihatan kita, atau hati kita sehingga kita tidak bisa merenung, tidak bisa berpikir, ya pasti kita akan rugi, ya rugi sekali. Kenapa Allah memberi semua fasilitas ini? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ya agar kalian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya nggak pakai bayar, nggak pakai ini itu, diberi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini. Nah terus anak-anakku, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Enggak ya, enggak cukup. Itu hanya salah satu saja. Rukun dalam bersyukur dijelaskan oleh para ulama ada 3. Yang pertama al-i'tiraf, yang kedua at-tahaddus, dan yang ketiga adalah at-ta'ah atau at-ta'at. Yang pertama al-i'tiraf. Apa itu i'tiraf? I'tiraf artinya adalah pengakuan, mengakui. Mengakui bahwa segala nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisannya ngucap alhamdulillah tapi hatinya tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, ya salah juga. Ya. Harus dimulai dari pengakuan dulu. Wah, Masya Allah. Semua yang ada ini atau semua yang saya miliki ini yang memberikan adalah Allah. Itu namanya iktiraf, mengakui dulu. Ya, mengakui keesaan Allah, mengakui kudrahnya Allah, mengakui kehendak Allah, mengakui nikmat datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua adalah tahaddus. Tahaddus itu mensyiarkan, ya, menampakkan. Ya, maka di dalam surat Al-Duha, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Adapun nikmat yang datang dari Tuhanmu, fahadis, maka tampakkanlah, syiarkanlah. Paling minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Paling minim itu. Sudah ya. Alhamdulillah. Ya. Boleh nggak nikmat itu diceritakan? Boleh. Ya, boleh. Selagi bukan pamer loh ya. Kalau niatnya pamer ya sudah salah lagi gitu kan. Ya, apalagi pengen bikin orang dengki, ya jangan. Ya, tak pameri gitu ya. Saya mau ceritakan bahwa saya sedang mendapatkan nikmat agar dia itu dengki sama saya. Itu nggak boleh kalau itu. Niatnya sudah salah. Tapi kalau niatnya adalah ingin berbagi kebahagiaan dengan yang lain, ya maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Apakah boleh kalau misal kita punya kenikmatan itu ditampak-tampakkan? Boleh. Ya, selagi ya lihat situasi, ya kan? Kalau misal kita bisa makan hari ini, sedangkan tetangga kita belum makan, caranya menampakkan kenikmatan itu gimana? Bukan kok dengan pamer. Ya, saudara kita mungkin hari ini ya, kita sedang ada dalam masa-masa sulit. Ada yang bisa makan, ada yang enggak. Ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ya banyak hal lah. Ya. Cara menampakkan kenikmatan bukan dengan memamerkan sesuatu di hadapan mereka sehingga mereka jadi iri dan lain sebagainya, ya. Tapi adalah dengan membantu, ya kan, membantu mereka. Jadi mereka bisa merasakan tampaknya kenikmatan Allah pada kita. Oh, kita punya uang sekian, kita bagi sebagian untuk saudara kita yang kekurangan. Nah ini namanya menampakkan, ya menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'ah, ya, ketaatan. Ya, ketika mendapatkan nikmat, cara bersyukur adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai makin diberi nikmat makin jauh dari Allah. Ya, diberi umur panjang malah dipakai untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah. Diberi rizki, duit banyak misalkan atau yang lain, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Itu bukan bersyukur namanya. Bersyukur itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ada 3. Iktiraf, pengakuan.
kedua adalah tahadus, menampakkan, mensyiarkan, dan yang ketiga adalah taat kepada Allah. Ini yang disebut sebagai bersyukur ya, rukun dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, pelajaran kita hanya sampai di situ. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan. Haikal? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain? Baik, anak-anakku, itu saja yang bisa Abi sampaikan. Kan kemarin kan janjinya Abi ya kan. Dewi hadir, Pak. Dewi hadir. Ya, yang nggak disebut berarti sudah saya cek ya. Itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan untuk meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.